Pendengar sekilas damai yang berbahagia. Dua jenis orang ini langka di dunia. Orang yang berprakarsa membantu orang lain, serta orang yang berterima kasih dan membalas budi. Demikian penggalan Anguttara Nikaya 2 ayat 119. Dewa Datta Sepupu Buddha bagian 2. Sang Bagawa mengetahui seluruh rencana pembunuhan ini. Bagawa lalu meminta pemuda pertama untuk tidak melewati jalan yang seharusnya ia lalui. Dua pembunuh menunggu sasarannya yang tak kunjung datang, menyusuri jalan menuju tempat Sang Bagawa berada. Bertemu kedua pembunuh ini, Bagawa lalu mengajari mereka dhamma. Setelah mendengar dhamma, mereka pun berlindung kepada 3 permata. Bagawa lalu meminta mereka pulang lewat jalan lain. Hal yang sama juga terjadi kepada 4, 8, dan 16 pembunuh lain. Pemuda pertama menemui Biku Dewadatta dan memberitahu apa yang terjadi. Biku Dewadatta sangat murka. "Cukup, biar aku saja yang mengambil hidup Gotama." Waktu itu, Bagawa sedang berjalan di lereng Bukit Nasar. Dewa Datta bersembunyi di puncak bukit dan mendorong sebongkah batu besar ke arah Bagawa. Bongkah batu bergulir dan terbelah 2, tetapi tidak mengenai Sang Bagawa. Hanya serpihan batu itu yang mengenai kaki Bagawa. Kaki Bagawa terluka dan tabib Jiwaka mengobatinya. Mendengar kabar Biku Dewadatta mencoba membunuh Sang Bagawa, para biku berjaga mengelilingi kamar Bagawa, membuat kegaduhan dengan mendaras syair dhamma. Sang Bagawa lalu memanggil mereka dan berkata, "Para biku, aku tidak mungkin meninggal karena kekerasan. Tidak akan terjadi apa-apa, kembalilah ke kamar kalian." Sementara itu di istana, Biku Dewadatta pergi ke kandang gajah. Di sana ada seekor gajah yang sangat ganas bernama Nalagiri. Ia menghasut pawang gajah. "Aku akrab dengan raja baru kita. Aku bisa membantumu naik pangkat dan membuat gajimu naik. Asal kamu lepas Nalagiri ke jalan ketika Buddha datang." Keesokan harinya, saat Sang Bagawa menyambut derma makanan, tiba-tiba seekor gajah dengan belalai, telinga, dan ekornya yang tegak berlari dengan bengis ke arah Sang Bagawa. Para biku dan orang-orang berteriak, "Bante, Nalagiri gajah ganas, pembunuh manusia lepas. Bante, menepilah." 3 kali mereka meneriakkan hal yang sama. Bahkan Biku Ananda langsung berdiri di depan Sang Bagawa, melindungi Bagawa dari gajah itu. Namun, Sang Bagawa tidak bergerak dari tempat Sang Bagawa berdiri. Dengan kekuatan batin, Bagawa menggeser Ananda ke samping dan menjawab mereka, "Jangan takut, aku tak akan meninggal karena kekerasan." Gajah Nalagiri berlari semakin dekat. Saat itu, ada seorang wanita yang membawa anak. Karena panik, ia menjatuhkan anaknya. Saat Nalagiri nyaris menginjak anak tersebut, Sang Bagawa melingkupinya dengan kekuatan kasih sayang. Seketika, Nalagiri menurunkan belalainya mendekati Sang Bagawa. Ekor dan telinganya pun turun. Bagawa lalu membelai lembut dahinya dan mengucapkan syair, "Kemarahan dan kebencian akan membawa neraka, serta wujud makhluk seperti ular. Karena itulah, kita harus meninggalkan kebencian." Nalagiri menghisap debu di kaki Sang Bagawa, lalu menaburkan debu-debu itu di kepalanya sebagai tanda penghormatan. Nalagiri akhirnya berjalan mundur dan pulang ke kandangnya. Nantikan sekilas dhamma episode berikutnya yang berjudul Dewa Datta Sepupu Buddha bagian ketiga.
Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetia Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.